warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Al-Ghifari dari 11.4. Di video tugas sejarah kali ini, saya akan menjelaskan tentang Perang Ambarawa. Saya ikut berjuang merebut negara. Ini saya pakai senjata bambu runcing bawa sendiri dari Roma. Saya ikhlas. Bangsa kita itu mentalnya kuat. Tanpa ada kesemangatan mental itu belum mungkin Ambarawa kembali merdeka macam ini. Perang Ambarawa atau biasa disebut Palagan Ambarawa adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Ambarawa, sebelah selatan Semarang di Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi dari tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945 dengan dipimpin oleh Kolonel Sudirman dan Letnan Kolonel Isdiman. Pada tanggal 20 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah kepemimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud untuk merawat para tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah. Nah, kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nika. Kedatangan sekutu ini mulanya disebut baik. Bahkan Gubernur Jawa Tengah, Mr. Wongsonegoro, menyepakati akan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu. Sedang sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Tetapi, saat pasukan sekutu dan Nika tiba di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tahanan tentara Belanda, para tahanan bahkan dipersenjatai untuk membuat marah pihak Indonesia. Insiden bersenjata muncul di kota Magelang, sampai terjadi pertempuran. Di Magelang, tentara sekutu bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti tentara keamanan rakyat dan menciptakan kekacauan. TKR Resimen Magelang yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Muhammad Sarbini menanggapi tindakan ini dengan mengepung pasukan sekutu dari segala arah. Namun, kedatangan pasukan sekutu Inggris diikuti oleh orang-orang Nika yang kemudian mempersenjatai bekas tawanan itu. Lalu pada tanggal 26 Oktober 1945, terjadi insiden di kota Magelang yang berkembang menjadi pertempuran pasukan TKR dengan pasukan gabungan sekutu Inggris dan Nika. Insiden itu berhenti setelah Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Battle datang ke Magelang tanggal 2 November 1945. Mereka mengadakan gencatan senjata dan memperoleh kata sepakat yang dituangkan dalam 12 pasal. Nah, kenapa masih bisa terjadi pertempuran sedangkan pihak Indonesia dan pihak sekutu sudah mencapai kesepakatan? Ternyata pihak sekutu mengingkari janjinya. Di tanggal 20 November 1945, di pertempuran Ambarawa pecah di antara TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto dan pihak sekutu. Dan pada tanggal 21 November 1945, pasukan sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa di bawah lindungan pesawat tempur. Nah, berikutnya pertempuran demi pertempuran terus terjadi sampai pada saat diadakannya rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kolonel Holon Iskandar. Rapat itu menghasilkan pembentukan komando yang disebut Markas Pimpinan Pertempuran yang bertempat di Magelang. Sejak saat itu Ambarawa dibagi atas 4 sektor, yaitu utara, timur, selatan, dan barat. Kekuatan pasukan tempur disiagakan secara bergantian. Lalu pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan dari Purwokerto, Letnan Kolonel Isdiman, gugur. Maka sejak itu, Kolonel Sudirman, Panglima Divisi 5 dari Purwokerto mengambil alih pimpinan pasukan. Dengan dia yang memimpin alih, situasi pertempuran menguntungkan pasukan TKR. Lanjut, setelah terjadi beberapa pertempuran kecil, pada tanggal 11 Desember tahun 1945, para komandan sektor TKR dan anggota pemuda Laskar mengadakan pertemuan atau rapat yang dipimpin langsung oleh Kolonel Sudirman. Lalu besoknya, jam 4:30 pagi, mulai mengadakan serangan kembali dengan skala serangan yang jauh lebih besar. Permulaan serangan ini ditandai dengan adanya tembakan yang dikeluarkan dari mitrailleur, lalu dilanjutkan dengan tembakan jenis karaben. Maka pada pagi hari yang cerah tersebut, terjadilah pertempuran Ambarawa. Walaupun peristiwa tersebut terjadi secara singkat, yaitu sekitar 1,5 jam, pertempuran itu berlangsung secara sengit. Dan
Walaupun tidak terlalu lama, jalan yang merupakan penghubung antara kota Semarang dan Ambarawa berhasil dikuasai oleh tentara TKR. Kolonel Jenderal Sudirman yang turun langsung ke pertempuran dan memimpin pasukan menggunakan taktik perang yang dikenal dengan nama Supit Urang. Supit Urang ini yaitu suatu siasat pengepungan yang dilakukan secara serentak dari dua sisi yang sekaligus secara langsung dan bersamaan. Nah, dengan teknik ini, musuh akan cepat terkurung sehingga tidak akan bisa melakukan komunikasi atau hubungan dengan pasukan yang lain. Makanya, pasukan sekutu mudah dikalahkan oleh Kolonel Jenderal Sudirman. Setelah adanya pertempuran-pertempuran yang bersifat kontinu atau berkelanjutan, 4 hari kemudian, tepatnya tanggal 15, serangan dinyatakan berakhir. Tentara Indonesia dibantu oleh rakyat berhasil menguasai kembali kota Ambarawa. Selanjutnya, pihak sekutu harus mengakui kekalahan dan mundur hingga ke kota Semarang. Penyerangan akhir pertempuran Ambarawa berlangsung selama 4 hari 4 malam. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan gemilang pada pasukan TKR yang berhasil merebut Benteng Willem yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Kemenangan pertempuran Ambarawa ini mempunyai arti penting, karena apabila musuh berhasil menguasai Ambarawa, akan mengancam 3 kota sekaligus, yaitu Surakarta, Magelang, dan Yogyakarta sebagai markas tertinggi TKR. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagena Ambarawa dan diperingatinya Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Pada tanggal 15 Desember, sekutu mulai meninggalkan Ambarawa. Gelombang pertama 60 prahutu dan juga banyak korban mereka. Dan pasukan-pasukan yang meninggalkan ini tidak sempat lagi merawat jenazah-jenazah rekan-rekan mereka yang gugur. Ambarawa. Memang kita akui kepiawaian Kolonel Sudirman dalam mengatur strategi Supit Urang ini.